Shalom, good morning class, good morning moms and dad, how are you today? I wish you are and your family are fine. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, orang tua siswa yang saya hormati. Senang sekali berjumpa hari ini. Bismillah, harapkan anak-anak Bismillah temui hari ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan bersama keluarga. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, di hari pertama pada pembelajaran matematika hari ini, izinkan Bismillah pimpin anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Pada pembelajaran hari ini, Bismillah akan kembali melanjutkan materi kita untuk pembelajaran matematika di pembelajaran 1, yaitu mengenai pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah Bismillah bimbing dalam pembelajaran mengenai mengenal jenis-jenis atau bentuk pecahan serta mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke bentuk campuran, mengubah bentuk pecahan campuran menuju ke bentuk pecahan biasa, serta menyederhanakan pecahan. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran dan mengumpulkan pembelajaran di Google Classroom. Latihan anak-anak sudah Bismillah koreksi. Silakan anak-anak cek di Google Classroom dan silakan ditulis pembahasan apabila ada latihan soal kalian yang salah, dan sudah Bismillah sertakan pembahasan pada latihan kalian. Nah, hari ini Bismillah akan melanjutkan kembali materi kita, yaitu mengubah bentuk pecahan, di mana hari ini yaitu mengenai mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal dan sebaliknya, yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen, serta mengubah kembali bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana cara dan teknis penyelesaian dalam mengubah bentuk pecahan sudah Bismillah persiapkan dalam bentuk video pemaparan materi. Silakan kalian simak dengan baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bismillah akan memberikan anak-anak tugas, yaitu menulis atau menyalin catatan yang terkait dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal bentuk pecahan, kemudian mengubah berbagai bentuk jenis pecahan yang sudah Bismillah kirimkan filenya dalam bentuk PDF ke WA Group maupun ke Google Classroom. Silakan disimak video pemaparan berikut. Kemudian kalian salin catatan yang sudah Bismillah berikan. Silakan menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Bismillah akan melanjutkan materi kita, yaitu pada materi pecahan di pelajaran 1, melanjutkan materi mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Selamat menyimak anak-anak. Pertama-tama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Simak baik-baik ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Simak contohnya ya. Yang pertama, pecahan 2/5. 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Hal yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Kali ini akan kita jadikan per 10. Maka 5 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5 dikali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 2 dikali 2 4 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena penyebutnya 10, maka pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Hasilnya 0,4. Contoh yang kedua, pecahan 3/4. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Kita akan ubah penyebutnya menjadi 100.
4 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4 kali 25. Penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus kali 25. 3 kali 25 hasilnya 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Karena penyebutnya per 100, maka pecahan desimalnya ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0,75. Contoh yang ketiga, 1/8. 8 akan kita ubah menjadi 1000. Maka 8 kali berapa yang hasilnya 1000, yaitu 8 kali 125. 1 kali 125 hasilnya 125. 8 kali 125 hasilnya 1000. Karena per 1000, maka pecahan desimalnya 3 angka di belakang koma. Hasilnya 0,125. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dengan aturan sebagai berikut. 1. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. 2. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. 3. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. 4. Lalu sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Kita simak contohnya ya. Contoh yang pertama, 0,5. Kalau satu angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 10. Nah, berarti 5/10. 5/10 akan kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan membagi dua angka ini dengan angka yang sama, yaitu 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/2. 1/2 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 0,25. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 100. Maka hasilnya 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya anak-anak? 25/100 akan kita bagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka bentuk paling sederhana dari 0,25 yaitu 1/4. Contoh yang ketiga, 0,375. Karena 3 angka di belakang koma, maka pernya 1000. 375/1000 akan kita sederhanakan. Akan kita bagi dengan angka 125. 375 dibagi 125 hasilnya 3. Sedangkan 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh, 1/2 sama dengan berapa persen? Pertama, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Maka akan kita kalikan 2 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu 2 kali 50. Karena penyebutnya kali 50, maka pembilangnya juga harus kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 hasilnya 100. Maka
Hasilnya 50 per 100 itu adalah 50%. Contoh yang kedua, 3 per 4. Penyebutnya 4 akan kita ubah ke 100, maka akan kita kalikan dengan 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Hasilnya 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 hasilnya 100. 75 per 100 itu dinamakan 75%. Mudah bukan? Nah, kali ini kebalikannya yang tadi ya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen ke pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan yang penyebutnya 100, kemudian disederhanakan. Contoh, 25% artinya 25 per 100. 25 per 100 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan 25. Karena penyebutnya dibagi 25, maka pembilangnya juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 25% itu bentuk pecahan biasanya yaitu 1 per 4. Contoh yang kedua, 40%. 40% artinya 40 per 100. Maka akan kita sederhanakan yaitu dengan membagi penyebutnya dengan 20 dan pembilangnya juga dengan 20. Hasilnya 2 per 5. Jadi 40% itu sama dengan 2 per 5. Bagaimana anak-anak? Paham kan? Mudah bukan? Sekian pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, tentunya sudah kalian simak pemaparan materi mengenai mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen dan desimal, serta mengubah bentuk pecahan persen dan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekalian dapat simak berulang kali video pemaparan tersebut untuk memahami kembali dan mengingat kembali materi pengenal pecahan yang sudah kalian peroleh di kelas 4. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, silakan kalian salin dan catat materi yang sudah Miss Mila berikan dan bagikan ke WA Group maupun ke Google Classroom. Kalian pelajari dengan baik sebagai bahan latihan untuk pertemuan kita selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, dapat kalian tanyakan secara pribadi ataupun di grup pembelajaran kita. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah membantu kami dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak serta memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran dari rumah secara daring online hingga saat ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa kirimkan catatan kalian dan dokumentasi kegiatan pembelajaran kalian hari ini sebagai bukti kehadiran kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Tetap Bismillah ingatkan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terapkan protokol kesehatan yaitu 6M, dan jangan lupa berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat. Thank you, God bless us. Tuhan memberkati kita semua.